Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang kembali diberikan untuk saya. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, dan saya mengambil tema kasih yang memukul tapi tidak melukai. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita memahami bahwa jemaat yang di Efesus itu berada di kota yang terbesar di Asia pada masa itu. Sebuah kota persinggahan, sehingga begitu gampangnya orang keluar masuk karena itu adalah kota perdagangan. Dan ada sebuah kuil, yaitu kuil Dewi Artemis di tengah-tengah kota Efesus yang menjadi pusat penyembahan di sana. Bahkan di sana juga terdapat pelacuran bakti yang begitu mendominasi kehidupan orang-orang di Efesus. Tapi satu hal yang sebenarnya menggembirakan, bahwa di gereja Efesus itu didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat, ya. Secara tradisi diyakini bahwa jemaat di Efesus itu didirikan oleh orang-orang yang hebat. Timotius juga pernah melayani di sana. Bahkan tradisi juga menceritakan bahwa Yohanes pada akhir hidupnya, pada masa tuanya juga tinggal di sana. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, dari semua kehebatan yang saat itu ada, adalah kenapa gereja Efesus seperti tidak berbekas. Gereja yang besar, gereja yang didirikan dan dilayani oleh orang-orang hebat, kenapa tidak meninggalkan bekas? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, di mana Yohanes menuliskan ini yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Kita akan belajar tentang prinsip kasih Allah dari teks ini. Yang pertama adalah Allah menghargai jeripayah umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan teks ini kita melihat bahwa Allah itu sangat menghargai apa yang umatnya lakukan. Di ayat yang kedua jelas dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang di luar pengetahuan Tuhan. Bahkan tidak ada tempat yang bisa kita gunakan untuk bersembunyi dari pandangan Tuhan. Semua Dia tahu.
Dan dia menghargai apapun yang dilakukan oleh umatnya untuk pekerjaan Tuhan. Makanya ada bagian Alkitab yang menyatakan tidak ada usaha kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Nah, kata memperhitungkan itu bukan berarti hanya Tuhan memperhitungkan hal yang baik, tapi juga Tuhan memperhitungkan hal yang tidak baik yang kita lakukan. Artinya apa? Setiap hal yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Dan kalau kita di dalam bagian yang pertama ini, kita melihat bagaimana jemaat di Efesus itu sabar terhadap orang jahat yang terus mencobai mereka, mereka juga tekun. Satu kondisi yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat itu ya. Di tengah-tengah penyembahan berhala, di tengah-tengah godaan yang demikian rupa, Tuhan mengatakan, aku tahu ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghargai setiap jerih lelah kita di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, Dia hargai. Jadi sungguh hal yang membanggakan untuk kita gitu ya. Kalau sekecil apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan melihat itu dan Tuhan menghargai itu. Satu hal yang membanggakan untuk kita, dan itu menjadi satu motivasi untuk kita bahwa tidak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan di hadapan Tuhan, karena semua yang kita lakukan itu Tuhan lihat dan Tuhan hargai. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini kita juga bisa melihat prinsip kasih Allah yang kedua. Nah, ini Allah menghargai segala hal yang kita lakukan, tapi ada prinsip yang kedua yang perlu juga menjadi hal yang kita waspadai, kita ingat bahwa walaupun Allah itu menghargai segala jerih lelah kita, tapi Dia juga akan menegur dan mengingatkan jika kita melakukan kesalahan. Di dalam ayat yang keempat dan kelima dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Aku mencela engkau. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sempat berpikir pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sempat berpikir begini. Bagaimana mungkin sebuah umat yang Tuhan hargai jerih lelahnya. Tuhan sendiri katakan, aku tahu segala yang kamu lakukan, gitu ya. Tuhan menghargai itu. Tapi di sisi lain Tuhan katakan, aku mencela. Saya bergumul waktu, Tuhan, apa yang terjadi pada waktu itu sampai orang yang satu jemaat, satu kondisi jemaat yang kita lihat dia sabar, dia tekun, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi di satu sisi Tuhan katakan, aku mencela engkau. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan saya dalam teks ini, saya melihat satu analogi yang bagi saya itu sangat mengejutkan gitu ya, tentang relasi kenapa sampai Tuhan katakan aku mencela engkau. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat gambar ini, sebuah keluarga yang harmonis, mereka masih bisa tertawa bersama-sama, mereka bergurau bersama-sama gitu ya. Kita akan menilai bahwa relasi suami istri ini sangat baik. Itu dalam pandangan kita kan. Suaminya mungkin bertanggung jawab, mencari nafkah, pulang untuk keluarga, dan istrinya pun bertanggung jawab melayani anak, melayani suami, membuat seluruh rumah itu beres. Kita akan melihat keluarga seperti ini, satu keluarga yang bahagia dalam pandangan kita. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam teks ini dikatakan, karena meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu, saya melihat begini, tidak sedikit pasangan suami istri yang sudah tinggal bertahun-tahun bersama, walaupun mungkin masih melakukan sebuah tanggung jawab,
Sehingga orang melihat, ya mereka keluarga harmonis. Tapi mereka telah kehilangan getaran itu. Ya, mungkin bagi anak-anak yang muda, mungkin bagi teman-teman mahasiswa sulit membayangkan itu seperti apa gitu ya. Tapi bagi kita yang sudah berkeluarga, kita bisa melihat. Ya mungkin kita masuk ke rumah, ya saya sebagai istri, saya harus melakukan tanggung jawab saya, membuat rumah itu beres, apapun aktivitas saya di luar rumah, tanggung jawab di luar rumah. Tapi ya rumah harus beres gitu. Begitu juga mungkin dengan suami pulang ke rumah, ya memberikan nafkah kepada keluarga, memperhatikan anak-anak, memperhatikan istri. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, masihkah ada getaran antara suami dan istri itu? Masihkah ada euforia seperti pada waktu kita dulu pertama kali jatuh cinta? Mungkin setiap kita, teman-teman mahasiswa juga pernah merasakan pada waktu kita jatuh cinta yang pertama, rasanya itu hati meluap-luap dengan sukacita, apalagi kalau ada momen untuk kita bisa ketemu dengan pasangan kita, dengan orang yang kita cintai, itu kita mungkin akan merasa deg-degan, kita merasa wah nervous, campur aduk, tapi itu sesuatu yang menyenangkan. Ya itulah euforia orang yang jatuh cinta, yang merasakan cinta yang mula-mula. Dan pertanyaannya adalah, setelah kita berumah tangga sekian lama, setelah kita menjalin relasi sekian lama, masihkah euforia yang sama, getaran yang sama masih ada? Ataukah ya kan karena kita sudah tinggal bertahun-tahun bersama, ya kita berteman lah gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang mahasiswa masih bingung bagaimana seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran inilah yang saya dapatkan pada waktu saya merenungkan. Kenapa Tuhan begitu mencela orang-orang Efesus? Padahal Tuhan katakan bahwa mereka orang yang tekun, mereka orang yang sabar, mereka orang yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Bapak Ibu, pada waktu sepasangan suami istri sudah kehilangan getaran itu, maka saat itu disadari ataupun tidak, mereka sedang memberikan ruang untuk orang ketiga itu masuk. Orang ketiga yang memberikan getaran untuk mereka masuk di dalam relasi mereka. Dan kalau itu kita analogikan dalam relasi kita sebagai umat Tuhan dengan Tuhan, pada waktu kita kehilangan getaran kita di hadapan Tuhan, pada waktu kita kehilangan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang memberi ruang untuk orang ketiga ada di antara kita dan Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang akan ada di antara kita dan Tuhan? Hanya si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya mendapatkan gambaran ini, saya katakan, Tuhan, mengerikan sekali. Pada waktu kita kehilangan cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan, itu sebenarnya kita berada dalam situasi yang mengerikan sekali. Mungkin kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Mungkin kita sudah merasa mencintai Tuhan, memberikan totalitas kita kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, masihkah getaran yang sama itu kita rasakan pada waktu kita berada di hadirat Tuhan? Masihkah getaran yang sama itu kita nikmati pada waktu kita menjalin relasi dengan Tuhan? Apakah semua pelayanan kita, tanggung jawab kita lakukan, ya karena saya orang Kristen, saya hamba Tuhan, saya harus melayani. Mau apa lagi? Ataukah hanya sebatas itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, itu sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Kalau disadari ataupun tidak dalam relasi suami istri,
pada waktu kita memberikan ruang untuk orang ketiga itu ada, maka akan ada satu masa rumah tangga itu pasti akan hancur. Tinggal menunggu waktu. Lalu bagaimana kita dengan Tuhan? Pada waktu kita memberi ruang untuk orang ketiga itu ada di antara kita dengan Tuhan, maka akan ada satu titik kita akan kehilangan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Karena kasihnya dia memukul kita saat itu. Karena kasihnya dia mengingatkan kita. Tapi kita bersyukur. Dia bukan hanya Allah yang menghajar kita. Dia bukan hanya Allah yang mengingatkan kita. Tapi dia juga Allah yang tidak menginginkan kematian, kebinasaan kita. Di dalam ayat yang ke-5b dikatakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Allah yang menghajar kita karena kasihnya. Allah yang sama memberikan kesempatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip kasih Allah yang ketiga, dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Dia menghargai jerih lelah kita. Dia menegur pada waktu kita melakukan kesalahan. Tapi Allah yang sama, kasih Allah yang sama, dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan saat ini ada kesempatan untuk kita. Bertobatlah dan lakukanlah lagi. Apa yang harus kita lakukan lagi? Menyadari bahwa cinta kita mungkin telah hilang untuk Tuhan. Bahwa seluruh aktivitas yang mungkin selama ini kita lakukan, walaupun itu adalah pelayanan, mungkin hanya kita lakukan karena rutinitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan ini, saya merasakan satu teguran Tuhan yang luar biasa. Ya, beberapa bulan ini saya sibuk dengan persiapan untuk mengajar, saya sibuk dengan persiapan untuk dengan tugas-tugas kuliah, belum lagi tugas-tugas di lembaga, belum lagi tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu yang masih punya anak sekolah yang harus menjaga mereka pada waktu mereka belajar secara online. Semua rasanya menumpuk gitu ya, semua rasanya menumpuk. Pada waktu Tuhan mengingatkan ini, saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Jangan sampai semua kesibukan saya, jangan sampai semua aktivitas saya itu merenggut saya dari Tuhan, merenggut persekutuan saya dengan Tuhan. Saya merasa ya sebenarnya tidak ada yang salah. Saya melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang pengajar, saya melakukan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, saya melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang jemaat. Tapi pertanyaan Tuhan adalah, masihkah ada kasih yang mula-mula itu di dalam hidup kita? Dan itu cukup menempelak untuk saya, dan saya katakan, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya kalau semua kesibukan saya, semua aktivitas pelayanan saya telah merenggut saya dari Tuhan. Dan saya bersyukur, Tuhan katakan, masih ada kesempatan. Menyadari bahwa memang kadangkala aktivitas-aktivitas kita, kegiatan rohani sekalipun, bisa merenggut persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi jangan berhenti hanya menyadari. Tapi mari kita kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita pupuk cinta kita kepada Tuhan. Dengan menjalin kembali relasi pribadi kita dengan Tuhan. Menjalin kembali spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Masih ada kesempatan. Karena kasih yang dia berikan itu, walaupun dia menghajar kita, memukul kita, karena kasihnya, dia masih memberikan kesempatan. Karena kasih Tuhan tidak pernah melukai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip kasih Allah, dia menghargai semua yang kita lakukan. Tapi dia juga menegur kalau kita melakukan kesalahan.
Tapi kita bersyukur Allah yang sama masih memberikan kesempatan kepada kita. Ada dua pilihan yang Tuhan berikan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tapi ayat yang kelima bagian terakhir dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, tapi ada pilihan untuk kita. Jika kita tidak bertobat, tidak kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian itu. Kaki Dian tempat di mana lilin menyala. Kalau itu sudah diambil, apalagi artinya kita di hadapan Tuhan? Apalagi tidak ada gunanya. Tapi jika kita bertobat, maka firman Tuhan mengatakan, kita akan diberi makan dari pohon kehidupan. Ada janji keselamatan yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan itu ada. Tapi pilihan ada di tangan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Mengingatkan kita sudah sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Dan masihkah getaran yang sama itu kita miliki bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita